Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C4 Agribisnis ingin mempresentasikan laporan APAS mengenai studi kasus pada CV Surya Muda Mandiri. CV Surya Muda Mandiri atau Spora Home ID merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Perusahaan home industri yang aktif di bidang agrikultur, budidaya jamur tiram, dan olahan jamur, di mana jamur mempunyai beberapa varian rasa dan warna. Jamur tiram merupakan jamur kayu yang cukup populer yang diminati oleh masyarakat karena tampilannya yang menarik dan cita rasanya yang lezat, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi. Awal mula dibentuk CV Surya Muda Mandiri ini pada tahun sekitar 2014, di mana CEO dari CV Surya Muda Mandiri ini aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi maupun akademik pada saat itu, mengikuti senior-senior yang penelitiannya tentang jamur, dan di mana orang masih jarang mengenal apa itu jamur, dan terlintas di pikirannya membuat usaha jamur dengan melihat beberapa peluang dan peminat atau pembeli yang banyak. Akan tetapi karena hari itu masih sibuk dengan kuliahnya, maka belum dijadikan sebuah bisnis. Namun dia tetap kekeh untuk membuat bibit jamur, dan dijadikanlah komunitas Kawan Jamur Makassar. Ada 6 foundernya, salah satunya owner usaha budidaya jamur sekarang. Tetapi komunitas mereka tidak memiliki pemasukan atau income. Setelah beberapa tahun lepas dari komunitas tersebut, pada tahun 2018 mulailah mendirikan usaha sendiri dan terbentuklah Spora Home ID atau CV Surya Muda Mandiri, yang sekarang usahanya berjalan dengan lancar dan juga memiliki pesanan dan orderan yang banyak. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Budidaya tumbuhan jamur tiram. Jamur tiram memiliki nama ilmiah Pleurotus spp. Nama lainnya dalam bahasa Jepang shimeji. Dalam Eropa dan Amerika bernama abalone mushroom dan osyster mushroom. Dalam Jawa Barat disebut supaliat. Jamu yang bisa dikonsumsi secara alami yaitu jamur yang hidup di kayu-kayuan yang sudah lapak. Adapun proses produksi jamur yaitu yang pertama, penyiapan bibit jamur, yang kedua, penyiapan rumah jamur, yang ketiga, pembuatan media tanam, yang keempat, sterilisasi media tanam, yang kelima, inokulasi, yang keenam, pembukaan tutup kapas, yang ketujuh, pemeliharaan selama masa inkubasi diperlukan pemeliharaan terhadap organisme pengganggu. Yang kedelapan, pemanenan sampai 1-2 minggu setelah pembukaan tutup kapas. Jamur dapat dipanen. Adapun analisis kinerja hasil dalam agrosistem CV Surya Muda Mandiri yaitu analisis produksi dan pendapatan, analisis kelayakan usaha, analisis titik impas, dan analisis pulang pokok. Biaya tetap merupakan pengeluaran di dalam suatu bisnis atau dalam suatu usaha yang tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa biaya tetap dari agrosistem CV Surya Muda Mandiri yaitu sebesar Rp6.354.855 per bulan, yang terdiri dari biaya listrik, biaya penyusutan alat, pajak, dan upah tenaga kerja.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Nur Afdalia Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afdalia Wahid, Stambuk 083 2018 0034. Di sini saya akan menjelaskan biaya tidak tetap, jumlah pendapatan, dan analisis kelayakan usaha. Yang pertama yaitu biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang mempengaruhi besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Adapun biaya tidak tetap yaitu yang pertama jagung sebanyak 30 kg, harga per kilo yaitu 5.000, nilai 150.000. Yang kedua aluminium foil 2 roll, harga per roll yaitu 20.000, total biaya yaitu 40.000. Karet 300 biji, harganya yaitu 20.000, jadi total 20.000. Spatula sebanyak 3, harga per 1 spatula yaitu 30.000, jadi total 90.000. Serbuk kayu atau dedak 1 karung, harganya 50.000, total 50.000. Molase 10 liter, harganya yaitu 16.000, jadi total 160.000. Gas sebanyak 3, harga per 1 gas yaitu 25.000, jadi total 75.000. Jadi total biaya pendapatan per bulan CV Surya Muda Mandiri yaitu sebanyak 885.000 per bulan. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan jumlah pendapatan yang diperoleh dari CV Surya Muda Mandiri. Jumlah produksi yang dihasilkan yaitu 400 kg, harga produk 30.000, jumlah penerimaan sebanyak 12 juta, biaya tetap 6.354.885.000, biaya variabel 885.000, total biaya 6.939.000. Jumlah pendapatan yaitu 5.061.000. Dapat diketahui bahwa CV Surya Muda Mandiri mendapatkan total pendapatan selama 1 bulan sebesar 5.061.000 dengan jumlah produksi sebanyak 400.000 bungkus selama 1 bulan. Yang ketiga yaitu analisis kelayakan usaha. Analisis R per C rasio adalah perbandingan antara pendapat dengan biaya. Yang pertama yaitu total penerimaan sebanyak 12 juta, total biaya 6.939.000. Nilai R per C atau sama dengan 1,72, lebih besar dari 1 artinya layak. Artinya setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp 1 rupiah, maka akan memperoleh penerimaan sebesar 1,72. Kesimpulannya yaitu usaha yang didirikan oleh Resnawati ini atau CV Surya Mandiri ini dapat dikatakan layak karena nilai rasio lebih besar dari 1, artinya layak. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ririn Sofitri. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentase dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang ditemukan dalam usaha CV Surya Muda Mandiri. Yang pertama yaitu kurangnya tenaga kerja. Tenaga kerja dalam CV Surya Muda Mandiri masih kurang dikarenakan masih kurangnya karyawan, sehingga perlu diadakan penambahan karyawan. Yang kedua yaitu produksi rendah. Produksi yang rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan dan pemasukan yang diperoleh dari CV Surya Muda Mandiri. Yang ketiga yaitu bibit jamur gagal. Bibit jamur gagal diakibatkan oleh bahan baku dengan kualitas yang kurang baik serta tenaga kerja yang kurang disiplin. CV Surya Muda Mandiri memiliki alat produksi yang kurang sehingga proses produksi tidak produktif. CV Surya Muda Mandiri mengharapkan dapat mempunyai alat produksi yang lebih banyak. Adapun peta sebab akibat dari CV Surya Muda Mandiri, yang pertama yaitu
produksi meningkat, produksi maksimal, permintaan konsumen terpenuhi, tenaga kerja bertambah, membuat iklan pemerintah karyawan, kriteria tenaga kerja yang cukup, menghasilkan bahan baku yaitu menggunakan benih yang bersertifikat, meningkatkan kerjasama dengan pemasok bahan baku. Selanjutnya yaitu alternatif keputusan. Alternatif keputusan adalah suatu alternatif pilihan yang akan diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau beberapa kemungkinan pilihan bagi pencapaian tujuan dari pernyataan keputusan. Adapun tabelnya yang bisa kita lihat, bobot tertinggi diberikan kepada kriteria 1K1 yaitu bertambahnya tenaga kerja. Diharapkan dengan bobot 0,60 karena kemampuan tenaga kerja ditentukan dengan bertambahnya tenaga kerja sehingga produktivitas dapat meningkat. Pada kriteria K2 diberi bobot 0,40 karena merupakan kriteria penunjang bagi bertambahnya tenaga kerja. Selanjutnya dapat kita lihat tabel tersebut adalah berdasarkan evaluasi alternatif, kriteria keputusan yang memiliki nilai bobot tertinggi yaitu A1 yaitu 0,65 dengan cara memperadakan transportasi pribadi. Itulah tadi persentase dari kelompok kami. Mohon maaf ketika ada kekurangan, kelebihan datangnya dari Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.